nama saya Muhammad Faris Afriza, berasal dari program Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dengan 230507608. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas satu materi tentang teori hermeneutika pada kritik sastra. Oke. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Sebelum kepada pembahasan, saya akan membacakan beberapa subbab atau submateri yang akan saya bawakan pada hari ini. Jadi yang pertama ada definisi dari hermeneutika itu sendiri, lalu ada pendekatan hermeneutika, lalu ada jenis-jenis hermeneutika, lalu yang terakhir ada tokoh yang menggunakan teori-teori dari hermeneutika itu sendiri. Jadi tanpa berlama-lama, langsung ke videonya. Jadi untuk subbab yang pertama yaitu definisi hermeneutika. Jadi definisi dari hermeneutika itu secara tradisional dapat diartikan sebagai ilmu penafsiran atau ilmu tafsir. Nah, jadi kata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti hermeneuin, seperti itu, yang berarti menafsirkan ataupun menerjemahkan sesuatu ke dalam bahasa seseorang. Nah, kalau lebih umum dibahas, hermeneutika itu memiliki arti sebagai sejumlah pedoman untuk pemahaman teks-teks yang bersifat otoritatif, seperti kitab suci dan dogma. Nah, dalam konteks kritik sastra, dapat disimpulkan bahwa hermeneutika ini adalah menafsirkan berdasarkan pemahaman yang sangat mendalam. Seperti itu. Nah, kaitannya erat dan kritik sastra yaitu hermeneutika ini digunakan untuk menafsirkan arti yang mendalam sebenarnya dari karya-karya sastra yang diciptakan oleh sastrawan, seperti itu. Nah, lalu ada pendekatan hermeneutika. Yang pertama ada filsafat, yang kedua ada sastra, yang ketiga ada seni, yang keempat ada sejarah, dan terakhir ada hukum. Mengapa digunakan pendekatan hermeneutika? Karena hermeneutika ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis suatu teks, yang mana hermeneutika ini banyak digunakan dalam kajian teks hampir dari semua bidang keilmuan, seperti itu. Nah, lalu untuk pembahasan selanjutnya yang dimana jenis-jenis hermeneutika. Jadi yang pertama ada hermeneutika metodologis, yang dimana ini pembahasannya pada problematika dalam penafsiran secara umum, yang bisa digunakan atau dikenal sebagai humaniora ataupun ilmu kemanusiaan, yang ditafsir melalui pemahaman metode yang cocok untuk mengalami atau memikirkan ulang tentang apa yang sebenarnya dirasakan atau dipikirkan oleh si pengarang, seperti itu. Lalu yang kedua ada hermeneutika filosofis, yang dimana ini merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nah, jadi hermeneutika filosofis ini tidak hanya pada teori penafsiran kitab suci ataupun filologi, tapi juga meluas berbagai kajian keilmuan seperti sejarah, filsafat, hukum, kesusastraan, ataupun ilmu pengetahuan tentang kemanusiaan. Nah, lanjut untuk jenis hermeneutika yang selanjutnya, yaitu ada hermeneutika kritis. Nah, hermeneutika kritis ini merupakan pencarian makna dalam dialog yang ada di dalam isi teks ataupun struktur ideologi realitas. Nah, ini tuh lebih spesifik. Kenapa? Karena hermeneutika kritis ini mencari sebab-sebab pemahaman dan komunikasi yang ada pada situasi interaksi yang normal. Karena proses analisanya ini mengaitkan pada penjelasan dari kausalitas dan prosedur dari interpretasi si pengarang tersebut. Nah, jadi maka itu hermeneutika kritis ini lebih kompleks, seperti itu, dan lebih spesifik. Nah, lalu ada beberapa tokoh yang menjelaskan yang menggunakan teori hermeneutika. Yang pertama ada Jacques Derrida, lalu ada Paul Ricoeur, lalu ada Martin Heidegger, lalu ada Edmund Husserl, dan William Dickley. Nah, ini merupakan tokoh-tokoh yang berada di wilayah atau negara barat, seperti itu. Nah, ada pun juga tokoh dari Muslim. Yang pertama ada Hasan Hanafi.
ataupun Muhammad Harkon seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya hermeneutika ini merupakan pendekatan untuk memahami dan menafsirkan teks yang telah ditekankan oleh penulisnya seperti melalui berbagai jenis hermeneutika ini. Teori ini menyediakan alat yang mendalam untuk menganalisis makna atau menafsir teks yang telah dikeluarkan seperti itu, serta bisa meningkatkan kualitas interpretasi yang dianalisis karya sastra. Oke, baik, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu di pembahasan selanjutnya.